Oh, licin. Bagus di video dia. Masya Allah. Semangat Abu Miko. Itu kuncinya ke atas. Nah, itu buka. Nah, kunci ya. Nah. Mau bawa pisang sekalian nggak? Boleh. Itu pisang. Sarapan pisang dulu ya? Kasihannya Abu Miko terbawa bekal ya. Ada lagi satu sisir lagi tapi kasihan juga. Udah lihat kan seragamnya? Kalah. Duluan yang sepuh daripada yang muda. Duluan dia. Tapi kayaknya duluan Taruna tadi di sini. Taruna dari subuh kayaknya tadi ya. Pasar aja. Sambil jemput siapa? Ustaz Samsul sama Ustaz siapa? Abu lihat di tempatnya Abu Firly ambil sepeda. Ustaz Samsul sama ambil sepeda tempatnya Abu Firly, kita lewat pasar aja. Tadi sudah ketemu Pak Ruslan sampai di Muhajirin jenderal, kembali lagi dia pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Teman-teman sekalian, tim Goes Gamis Ma'had Imam Syafi'i rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah perjalanan kita di pagi menjelang siang ini dari Ma'had Imam Syafi'i sampai di pinggiran Waduk Tritip. Kita bisa melihat ya perjalanan tadi bagaimana Waduk Tritip. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah melihat. Ini sebagai pelajaran bagi kita sekalian bahwa kita bisa mengambil pelajaran di sini tentang air. Di mana kita lihat air ini berkumpul, kemudian dia pasti akan mengalir ke bawah. Air itu pasti akan mengalir ke bawah. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mereka menggambarkan ilmu ini bagaikan air, bahwa air itu akan mengalir ke bawah sebagaimana ilmu juga akan mengalir kepada orang-orang yang rendah hatinya, yang merendah hatinya, yang tidak sombong. Dikatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali, bahwa sungguhnya ilmu ini akan berlari meninggalkan seorang pemuda yang sombong, sebagaimana air akan berlari meninggalkan tempat yang tinggi. Ilmu ini akan meninggalkan orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya sebesar dzarrah, ya, sekecil dzarrah pun, sebesar sawi pun dari kesombongan, tidak akan masuk surga mereka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Ya Rasulullah, kami senang ketika sendal kami bagus, ya pakaian kami bagus, berarti kami sombong ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima agama yang hak. Datang kepadanya Al-Quran, datang kepadanya sunnah Nabi SAW, kemudian dia tolak. Maka ini adalah orang yang paling sombong. Orang yang paling sombong yang mereka menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, perjalanan kita ke waduk ini ambil pelajaran dari air ini, terus akan mengalir ke bawah. Kita pun demikian. Ilmu yang masuk kepada kita sebesar ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar kerendahan hati kita kepada Allah, maka sebesar itu pula ilmu yang kita dapatkan. Dan tentunya ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang barokah. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyebutkan
bahwa ilmu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin kita berilmu, semakin takwa kepada Allah, itulah di ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kibir, dari sifat sombong, menolak kebenaran. Ya, sebagaimana dosa yang pertama kali disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa dosa yang pertama kali muncul ya adalah dosa sombong, yaitu kesombongan iblis, yang dia merasa dirinya lebih tua dari Adam. Adam baru diciptakan, kemudian dia disuruh hormat kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau, dia merasa lebih tua, dia merasa lebih bagus penciptaannya. Dia mengatakan, Allah berfirman, "Aasjudu liman khalaqta tina." Ya Allah, apakah aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Kesombongan. Maka di sini iblis itu dia letak kesombongan yang paling tinggi adalah ketika dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Adam alaihissalam. Maka dengan kesombongan ini dia terjauh dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, rahimakumullah, teman-teman Gamis, Goes Mahat Imam Syafi'i. Semoga goes kita hari ini, pada hari Ahad ini, mendapat kebaikan insyaallah, menyehatkan kita, semakin sehat, semakin kuat, dan semakin di hari-hari kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jangan أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند apa ini memang medannya. في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا علينا أسود العرين نمضي Bagus video dia. حتى إذا Kapol. حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي